Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah Fauzia, NPM 19044. Di video kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran kreatif dengan mengangkat topik kebijakan dividen. Pertama, pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen policy menurut Agus Surtono menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Pertama, posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, kebutuhan dana untuk pembayaran hutang. Yang ketiga, mampu untuk meminjam. Yang keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang. Yang kelima, tingkat ekspansi aktiva. Yang keenam, stabilitas laba. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang kedelapan, keadaan pemegang saham. Yang sembilan, pembatasan hukum. Dan terakhir, pengawasan terhadap perusahaan. Selanjutnya, teori kebijakan dividen. Yang pertama ada teori ketidakrelevanan dividen atau Dividend Irrelevance Theory. Menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi. Yang pertama, pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi dan tidak ada pajak. Yang kedua, para investor bersifat rasional. Yang ketiga, semua peserta pasar bersifat free taker. Yang keempat, adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para investor mempunyai informasi yang sama. Yang kelima, manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Yang keenam, untuk memisahkan pengaruh dividen dan pengaruh leverage, maka semua perusahaan dianggap memiliki rasio yang sama. Yang ketujuh, perusahaan memastikan memiliki kelas risiko yang sama. Yang kedelapan, perusahaan memproduksi yang sekarang memiliki yield yang sama. Teori selanjutnya yaitu teori Bird in the Hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon tahun 1959 dan John Littner tahun 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal kapital organ yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Teori selanjutnya yaitu residual dividend policy. Menurut teori dividen residual, perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Yang kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, cash dividen atau dividen tunai. Yang kedua, stock dividen atau dividen saham. Yang ketiga, property dividen atau dividen properti. Yang keempat, scrip dividen, dividen scrip. Yang kelima, liquidating dividen atau dividen likuidasi. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil. Jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahun relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Yang
Yang ketiga, kebijakan dividen yang menetapkan dividen payout ratio yang konstan. Jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel. Yang kelima, kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarannya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Contoh penghitungan dividen. Di sini saya akan mengambil PT ABC. Neraca PT ABC pada pasar. Kas 4.000, aktiva lain 14.000, jumlahnya 18.000. Modal sendiri 18.000, jumlahnya 18.000. Jumlah saham beredar 8 juta lembar. Misalnya perusahaan tidak merencanakan membagikan dividen karena dapat suatu kesempatan investasi yang memerlukan dana sebesar 2.200 juta. Investasi tersebut diperkirakan akan bisa menghasilkan kas masuk bersih 400 juta pada tahun yang akan datang, dan sesudahnya akan meningkatkan bunga 10% per tahun. Biaya modal sendiri 19%. Hitunglah NPV investasi. NPV sama dengan C0 ditambah PV, di mana PV C1 kas masuk I ditambah R. NPV 2200 ditambah 400 per 1 ditambah 0,1 sama dengan 2200 ditambah 363,63. NPV 2563,63. Berapa nilai perusahaan setelah pengambilan investasi tersebut? Di kolom akun kas sebesar 1.800 juta yang diperoleh dari hasil 4.000 juta dikurang 2.200 juta. NPV 2.563,63. Aktiva lain 14.000, jumlahnya 16.563,63. Jadi nilai perusahaan setelah mengambil kesempatan investasi adalah 16.563,63 juta. Berapa harga saham setelah pengambilan investasi tersebut? P1 sama dengan P0 IS ditambah 1 dikurang D1. Keterangannya P0 harga saham sebelum investasi, D0 D1 per KS kurang R. Langkah pertama, D1 sama dengan kas ditambah NPV per jumlah lembar saham. 1.800 ditambah 2.563,63 per 8 juta. Hasilnya 0,000545. Langkah kedua, P0 sama dengan 0,00605. Langkah ketiga, P1 sama dengan P0 KS ditambah 1 dikurang D1 sama dengan 0,00605 dalam kurung 0,19 ditambah 1 tutup kurung dikurang 0,000545. Hasilnya 0,006645. Jadi harga saham setelah investasi adalah 0,006645 juta per lembar saham atau 6.654,5 per lembar. Mungkin sampai di situ yang dapat saya presentasikan. Di mana salah dan janggalnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.